Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Krisnelia Tiara Putri dengan NPM 20144500018, 2. Wahyuni dengan NPM 20144500021, dan 3. Tri Sutrisno dengan NPM 20144500023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendidikan Vokasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus secara permanen dan sementara sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui program keterampilan atau vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mencakup keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada siswa untuk menghadapi kehidupan nyata agar bisa bermasyarakat dan bisa bergabung dengan lingkungan sekitar. Tujuan dari pendidikan vokasi ini adalah diharapkan peserta didik berkebutuhan khusus dapat memiliki kemampuan keterampilan dan mandiri serta dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan diterima serta terlibat di dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, dan juga memiliki keberanian dalam menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Program keterampilan atau vokasional ditujukan untuk mengembangkan siswa agar mampu mandiri, terampil dan memiliki kemampuan untuk berwirausaha, serta mempunyai kecakapan hidup atau life skill yang direalisasikan melalui program keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Seperti berikut ini yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 20144500021. Saya akan melanjutkan presentasi dari Krisnelia Tiara Putri. Yang pertama adalah tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian atau menyeluruh yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal menurut Sumantri tahun 1996. Pendidikan vokasi anak tunanetra adalah merajut tas, nagaya dan besinden, pelukis. Kedua, tunarungu. Tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan pendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus menurut Salim tahun 1984. Pendidikan vokasi anak tunarungu yaitu tata busana, tata boga, tata rias, kriya kayu atau berkayuan, dan komputer. Yang ketiga adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Pendidikan vokasi anak tunagrahita adalah tata busana, tata boga, tata rias, kriya kayu atau perkayuan. Yang keempat, tunadaksa. Suti Haji Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Pendidikan vokasi anak tunadaksa yakni tata busana, tata boga, tata rias, kriya kayu atau perkayuan, dan komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sutrisno dengan NPM 20144500023. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah mata kuliah keterampilan. Dan langsung saja, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Satunya, kerajinan tangan boneka pom-pom. Berkesulitan belajar. Seorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika ia memiliki IQ normal, namun jika dibandingkan dengan teman sebaya ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman belajarnya.
Tata busana. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autisme terlihat sangat linglung, kecuali terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain sama teman-temannya, sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seorang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar berinteraksi dengan dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunia sendiri. Program sekolah vokasi khusus autisme biasanya mengandalkan metode Applied Before Analysis atau ABA. ABA sering digunakan sebagai metode mengajar anak-anak dan orang dewasa dengan autis. ABA bisa membantu meningkatkan keterampilan sehingga anak bisa belajar lebih mandiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan,